Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Identifikasi Dampak dan Strategi dalam Mereduksi Fenomena Urban Heat Island di Kawasan Metropolitan Jabodetabek. Dengan saya, Rois Dinan, dan 3 teman saya lainnya yakni Sabrina Alifia Zahra, M. Hana Teknauri, dan juga Nur Azizah Duyadin Jailani. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini dimulai dari pendahuluan, kajian literatur, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan ditutup oleh kesimpulan dan juga rekomendasi. Pembahasan pertama terkait latar belakang pada penelitian ini. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia tentu memiliki aktivitas sektoral yang sangat kompleks, baik itu terkait perekonomian ataupun pemerintahan. Hal ini menjadi daya tarik penduduk untuk melakukan migrasi masuk menuju Jakarta. Pada tahun 2009 hingga 2015 tercatat rata-rata penduduk yang melakukan migrasi masuk ke wilayah DKI Jakarta berada di angka 180.243 jiwa. Angka ini turut andil dalam eskalasi jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta di setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah penduduk akan ikut mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Salah satu bentuk dampak dari perubahan iklim yakni adanya fenomena Urban Heat Island atau UHI. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi UHI suatu kota, yaitu faktor terkontrol dan tidak terkontrol. Faktor terkontrol terkait populasi dan area hijau serta bangunan perkotaan, sedangkan faktor tidak terkontrol terkait parameter cuaca seperti tutupan awan, kecepatan angin, dan juga musim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena UHI serta pengaruh faktor indeks hijau dan kepadatan bangunan dalam mempengaruhi fenomena UHI di DKI Jakarta. Adapun tujuan tersebut akan dicapai melalui 4 sasaran. Pertama, mengidentifikasi fenomena UHI di DKI Jakarta. Kedua, mengidentifikasi dampak UHI terhadap daerah hinterlandnya dari DKI Jakarta yakni Bodetabek. Ketiga, mengidentifikasi keterkaitan indeks hijau dan kerapatan bangunan terhadap fenomena UHI. Dan yang terakhir, merumuskan strategi dalam mereduksi dampak UHI dari DKI Jakarta dan kawasan hinterlandnya. Berikutnya merupakan tinjauan teori perkotaan. Kota memiliki karakteristik dan fungsi yang kompleks dan mandiri di mana semua penduduk melakukan segala aktivitasnya. Menurut Longman Dictionary, secara teknis, perkembangan kota dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan horizontal, perkembangan vertikal, dan perkembangan interstisial. Salah satu faktor besar yang mempengaruhi perkembangan perkotaan adalah dengan adanya urbanisasi, yang telah meningkatkan jumlah penduduk di daerah perkotaan menyebabkan permintaan lahan yang terbatas dan persaingan untuk bercocok tanam. Kawasan dengan fungsi lindung dianggap tidak bernilai ekonomi dan karenanya semakin tidak diprioritaskan. Landasan teori selanjutnya yakni terkait teori Urban Heat Island. Secara singkat, Urban Heat Island dapat didefinisikan sebagai perbedaan suhu perkotaan pedesaan yang mengacu pada kenaikan suhu udara dan suhu permukaan atau bahan bangunan. Urban Heat Island menyebabkan perubahan iklim mikro yang mempengaruhi kenyamanan manusia, polusi udara, manajemen energi, dan juga perencanaan kota. Adapun efek Urban Heat Island dapat dimitigasi dengan mengkonseptualisasikan perencanaan kota dan strategi pembangunan kota dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, optimalisasi beton ke non-beton, area permukaan perkotaan melalui model simulasi yang terdefinisi dengan baik. 2. Optimalisasi ekspansi vertikal ke horizontal kota atau wilayah perkotaan melalui model simulasi yang terdefinisi dengan baik. Ketiga, perencanaan kota konseptual dengan memperhatikan aerodinamika wilayah. Pembahasan selanjutnya terkait metode penelitian. Pertama, terkait pendekatan penelitian. Penelitian ini secara keseluruhan merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif. Terkait metode pengumpulan data, data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui teknik pengambilan data sekunder dan juga primer. Data terkait Citra Landsat 8 diperoleh melalui web USGS. Sedangkan, data terkait WTP-WTA didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta. Penyebaran kuesioner melalui media sosial. Jumlah responden yang dibutuhkan dihitung melalui metode probability sampling, rumus Slovin dengan error 10%. Pembahasan berikutnya mengenai metode analisis. Dalam pengolahan penginderaan jauh diperlukan beberapa tahapan mulai dari pre-processing, dimulai proses koreksi radiometrik untuk meminimalisir gangguan atmosfer dengan mengubah nilai digital number menjadi nilai reflektan dari citra multispektral dan nilai radian dari citra 8 Olithiers band 10 yang merupakan band thermal. Selanjutnya tahap processing, yakni dengan melakukan analisis suhu permukaan dataran yang mengubah nilai spectral radiance menjadi temperature brightness. Selanjutnya dilanjutkan perhitungan untuk mendapatkan nilai suhu permukaan dataran atau LSD menggunakan rumus berikut. Analisis kerapatan vegetasi menggunakan band 4 merah dan near infrared band 5 atau inframerah dekat menggunakan rumus berikut. Dan yang terakhir, analisis kerapatan bangunan menggunakan short wavelength red band 6 atau inframerah tengah dan near infrared band 5 dengan rumus berikut. Metode analisis selanjutnya yaitu analisis linear berganda. Analisis linear berganda merupakan salah satu model analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh NDVI dan NDVI terhadap LSD serta digunakan dalam analisis CVM. Metode analisis
selanjutnya yaitu CVM, yang merupakan metode langsung penilaian ekonomi dari jasa-jasa lingkungan dengan cara mengajukan pertanyaan kemauan membayar dari seseorang, yang dapat digunakan untuk mengukur nilai ekonomi bagi seseorang yang tidak mengalami dampak secara langsung atas perubahan kebijakan atau suatu fenomena. Berdasarkan hasil statistik pada suhu permukaan dataran dari tahun ke tahun, nilai maksimum suhu pernah mencapai 46 derajat Celcius pada tahun 2018. Rata-rata suhu yang didapatkan di Jabodetabek yakni pada suhu 30 derajat Celcius. Suhu permukaan dataran pada tahun 2021, kelas suhu tertinggi lebih dari 34 derajat Celcius banyak ditemukan di kota Jakarta Timur. Suhu yang tinggi ini berkaitan dengan konfigurasi perkotaan yang intens akan area material yang bersifat heat storage secara absolut dapat menyimpan panas sehingga menyebabkan perubahan iklim mikro pada daerah tersebut. Penyumbang suhu paling minimum kurang dari 24 derajat Celcius banyak ditemukan di Kabupaten Bogor. Hal ini berkaitan dengan tutupan vegetasi yang masih banyak dijumpai Kabupaten Bogor yang dapat menurunkan suhu permukaan dataran secara signifikan. Berdasarkan analisis kerapatan vegetasi, paling tinggi ada pada tahun 2021 yang banyak ditemukan di Kabupaten Bogor, disusul dengan Kabupaten Bekasi. Terdapat peningkatan kerapatan vegetasi dari tahun 2013 hingga tahun 2021 yakni 29%. Hasil analisis berikutnya, indeks kerapatan bangunan paling tinggi pada tahun 2018 yang banyak ditemukan Kota Jakarta Timur. Terdapat peningkatan kerapatan bangunan dari hasil perubahan kerapatan bangunan pada tahun 2013 hingga tahun 2021 yakni 71%. Analisis selanjutnya yakni analisis regresi linear berganda. Output pertama yakni nilai R dari tiap variabel. Dapat dilihat bahwa pada variabel NDVI, nilai R berada pada rentang nilai 0,5 hingga 0,9. Ini berarti variabel NDVI memiliki pengaruh terhadap variabel terikat LST. Selain itu, pada variabel NDBI, dengan nilai R 0,6 hingga 0,8 juga memiliki arti bahwa NDBI memiliki pengaruh terhadap variabel terikat LST. Untuk mengetahui persentase atau rasio besaran pengaruhnya dapat dilihat pada output nilai R-square. Nilai R-square pada variabel NDVI berada pada rentang 0,39 hingga 0,45. Artinya adalah pengaruh NDVI terhadap nilai LST yakni sebesar 39% hingga 45%. Selain itu, pada variabel NDBI di mana memiliki nilai R-square sebesar 0,4 hingga 0,6. Artinya, pengaruh variabel NDBI terhadap variabel LST adalah sebesar 40% hingga 60%. Dari kedua output tersebut dapat disimpulkan pada uji analisis regresi ini bahwa variabel kerapatan vegetasi NDVI dan kerapatan bangunan NDBI memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap fenomena urban heat island. Selanjutnya hasil analisis WTP. Analisis WTP atau willingness to pay dilakukan untuk mengetahui nilai kesediaan membayar atau nilai maksimum yang dikeluarkan seseorang terhadap perubahan suhu yang terjadi di DKI Jakarta. Menurut Tanlin dan Space, analisis CVM terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama memberikan gambaran di mana informasi mengenai perubahan suhu yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2013 dan tahun 2021. Yang kedua, memperoleh nilai penawaran WTP. Berdasarkan kuesioner, diketahui 20% responden bersedia membayar WTP sebesar 200.000, 19 responden bersedia membayar WTP sebesar 50.000, dan 13% responden bersedia membayar WTP sebesar 10.000. Selanjutnya, ada menghitung dugaan nilai WTP, di mana diketahui nilai rata-rata WTP responden sebesar Rp66.846. Yang keempat, menentukan total WTP. Nilai total WTP dapat diperoleh dari perkalian rata-rata WTP dengan jumlah responden. Diketahui bahwa nilai total WTP yaitu 6.951.984. Yang kelima, ada evaluasi CVM. Analisis CVM diketahui berdasarkan nilai R-square sebesar 0,062 atau 62%, di mana dapat diketahui bahwa nilai tersebut memiliki korelasi yang kuat. Selanjutnya, ada analisis faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar atau WTP. Berdasarkan uji F, diketahui bahwa jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan penggunaan kendaraan secara stimulan berpengaruh terhadap nilai WTP. Berdasarkan uji T atau uji parsial, diketahui bahwa variabel yang memperoleh hasil yang mempengaruhi kesediaan membayar konsumen secara signifikan yaitu variabel pendapatan di mana jumlah signifikasi lebih kecil dari 0,05. Berikutnya merupakan pembahasan konfigurasi ruang. Hasil analisis sebelumnya dikaitkan dengan konsep PUAC yang berguna untuk proses akhir penyusunan penelitian ini sebagai strategi konfigurasi ruang untuk mengurangi urban heat island. Yang pertama ada manajemen planning meliputi mengimplementasi konsep biopori pada permukaan padat. Yang kedua menerapkan energi hijau pada fasilitas umum perkotaan. Kemudian mengembangkan lahan compact dan mixed use secara vertikal. Yang kedua ada manajemen organizing meliputi sosialisasi kegiatan green and clean pada kawasan pemukiman padat. Kemudian pemetaan stakeholder
stakeholder terkait dalam upaya mengurangi UHI di pusat kota. Kemudian merumuskan program kegiatan atau rencana aksi prioritas setiap SKPD terkait berbasis partisipatif masyarakat. Yang ketiga ada manajemen actuating meliputi memperbanyak vegetasi sepanjang ruas jalan, tanaman gantung pada permukiman padat, menerapkan kampung green and clean, menerapkan green roof pada bangunan high-rise building, menerapkan konsep urban farming berbasis organik pada pemukiman padat. Yang keempat ada manajemen controlling meliputi pengawasan kualitas air dan udara pusat kota, menerapkan insentif dan disinsentif terhadap investasi pembangunan dan teknologi ramah lingkungan pada pusat kota, mengkoreksi perizinan untuk melaksanakan kolam tampung pada bangunan high-rise building, yang terakhir pengendalian intensitas bangunan seperti KDB, KLB, dan KDH. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yakni yang pertama, suhu maksimum mencapai 46 derajat Celcius pada tahun 2018, sedangkan suhu minimum mencapai 6 derajat pada tahun 2017. Rata-rata suhu yang ditemukan di Jabodetabek yakni pada 30 derajat Celcius. Suhu permukaan dataran tinggi berada di kota Jakarta Timur, sejalan dengan hasil analisis kerapatan bangunan yang tinggi. Sedangkan Kabupaten Bogor memiliki karakteristik suhu yang rendah serta memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi. Yang ketiga, berdasarkan analisis regresi linear berganda didapatkan hasil bahwa variabel kerapatan vegetasi dan kerapatan bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fenomena urban heat island. Dan yang terakhir, nilai rata-rata WTP berdasarkan 104 responden yang berdomisili di kota Jakarta sebesar Rp66.846. Nilai CVM yang didapatkan sebesar 62% dengan tingkat hubungan yang tinggi antar variabel.